Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, jumpa lagi di channel yang insya Allah penuh manfaat. Kali ini kita akan coba membahas tentang salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari bangsa Yahudi yang bernama Safiyah binti Huyai. Safiyah atau biasa dipanggil dengan Sofiyah merupakan anak kesayangan dari pemimpin Yahudi, yaitu Huyai bin Akhtab. Safiyah berasal dari suku Bani Nadir. Sebelum menikah dengan Nabi Muhammad SAW, Safiyah memiliki suami yang bernama Salam bin Mishkam. Namun, Safiyah diceraikan. Selanjutnya, Safiyah menikah lagi dengan Kinanah bin Abu Huqaiq yang merupakan seorang penyair. Sejak masih muda, Safiyah sudah gemar akan ilmu pengetahuan. Safiyah mempelajari sejarah Yahudi dan menemukan dalam kitab Taurat bahwa akan datang seorang nabi penyempurna agama Samawi yang datang dari Jazirah Arab. Meskipun begitu, sang ayah dan kaumnya tetap memusuhi Nabi Muhammad SAW atas dasar faktor kedengkian dan iri hati. Mereka juga menyembunyikan fakta kenabian tersebut kepada Safiyah. Namun, pada akhirnya, Safiyah mengetahui fakta kenabian tersebut dari sumber-sumber yang sudah ia baca. Safiyah pernah bercerita bagaimana ayah dan pamannya sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW datang ke Yatsrib, ayah dan paman Safiyah pergi sejak pagi untuk menyelidikinya. Saat ayah dan pamannya kembali pada malam hari, keduanya terlihat sangat lelah dan lemas. Safiyah pun menyebut mereka berdua. Namun, tak ada satupun baik ayah ataupun pamannya yang menoleh ke arahnya. Ayah dan pamannya hanya fokus pada apa yang telah mereka selidiki. Safiyah pun mendengar percakapan ayah dan pamannya. Apakah itu orangnya? Ya, betul. Apa kamu mengenalnya? Ya. Bagaimana pendapatmu tentang dia? Saya akan memusuhinya selama saya hidup. Pada bulan Muharram, Nabi Muhammad SAW memimpin pasukan untuk menyerang Khaybar. Khaybar merupakan markas Yahudi. Tujuan Nabi Muhammad SAW menyerang adalah untuk menghentikan ancaman Yahudi yang hendak menghancurkan umat Islam. Jika dilihat dari besarnya pasukan dari Yahudi jauh lebih besar dan dilengkapi dengan berbagai alat peperangan dibandingkan dengan umat muslim. Namun dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Islam pun memenangkan peperangan tersebut. Ayah dan suami Safiyah pun meninggal saat peperangan. Kaum muslimin mendapatkan harta rampasan perang yang sangat banyak dan para perempuan sebagai tawanan. Seorang sahabat, Dihiyah Al-Kalbi, memilih Safiyah binti Huyai untuk dijadikan budaknya. Namun, mengetahui Safiyah merupakan anak pemuka Yahudi, sahabat lain melarangnya dan mengatakan bahwa hanya Nabi Muhammad SAW yang pantas mendapatkan Safiyah. Rasulullah SAW berencana untuk membawa Safiyah ke Madinah. Namun, sebelum sampai di Madinah, Rasulullah SAW meminta kaum muslimin untuk beristirahat di daerah Sahaba dan mendirikan tenda di sana. Pada malam hari, Rasulullah SAW mulai berbincang dengan Safiyah. Rasulullah melihat terdapat lebam di daerah matanya. "Kenapa dengan matamu, Safiyah?" tanya Rasulullah SAW. "Dulu, aku pernah bermimpi melihat bulan di pangkuanku. Lalu, aku menceritakan hal tersebut kepada suamiku, Kinanah. Dia langsung menamparku dan menuduhku telah menyukai pemimpin Madinah yaitu Muhammad."
Kinanah termasuk kaum Yahudi yang bisa melihat tafsir sebuah mimpi. Safiyah melanjutkan perkataannya, "Bagaimana mungkin aku bisa menyukai lelaki yang paling aku benci? Dia telah membunuh ayahku, suamiku, dan tentu saja aku tidak akan pernah bisa memaafkannya." Mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW secara perlahan dan lembut menjelaskan kepada Safiyah apa saja yang dilakukan ayahnya kepada Rasulullah dan umat Islam. "Safiyah, ayahmu tidak henti-hentinya memusuhiku. Ia menghasut orang-orang Arab untuk menyerang kaumku. Ayahmu juga menghasut pemimpin Bani Quraizah untuk mengkhianatiku. Kaummu telah melakukan hal ini dan hal itu." Rasulullah SAW menjelaskan semuanya kepada Safiyah secara detail, sampai Safiyah merasa tenang, dan hilanglah rasa kebencian itu. Dalam sebuah riwayat, Safiyah mengatakan kepada muridnya, "Setelah Rasulullah SAW menceritakan itu semua, aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sejak saat itu, tidak ada orang lain yang lebih aku cintai melebihi cintaku kepada Rasulullah SAW." Yang dijelaskan oleh Rasulullah seluruhnya sesuai dengan keyakinan yang selama ini Safiyah pelajari, bahwa ajaran Muhammadlah yang benar. Melihat Safiyah yang hanya diam tanpa komentar setelah mendengar penjelasan Rasulullah tersebut, Rasulullah SAW memberikan penawaran kepada Safiyah. "Pilihlah wahai Safiyah, jika engkau memilih Islam, maka aku akan menikahimu. Dan jika engkau tetap memilih Yahudi, maka aku akan tetap membebaskanmu sehingga engkau bisa kembali kepada kaummu." Mendengar penawaran tersebut, Safiyah pun menjawab dengan tegas, "Wahai Rasulullah, aku sudah lama menyukai Islam dan percaya padamu sebelum engkau mengajakku. Aku sudah tidak tertarik pada agama Yahudi. Ayahku sudah tiada, saudara pun juga tidak ada. Sedangkan engkau memberiku pilihan antara kafir dan Islam. Tentu saja Allah dan Rasul-Nya lebih aku senangi daripada kebebasan dan kembali kepada kaumku." Akhirnya, Safiyah binti Huyai pun masuk Islam, dan Rasulullah SAW segera mengumumkan kabar pernikahannya dengan Safiyah kepada para sahabat. Selama memeluk Islam, Safiyah tidak sedikit pun terbersit pikiran untuk mengkhianati Nabi Muhammad SAW. Meskipun banyak sahabat dan istri Nabi yang lain meragukannya, karena Safiyah keturunan Yahudi. Namun, cinta Safiyah kepada Islam tulus dari hatinya. Hal ini dibuktikan dengan ketundukan Safiyah kepada Allah dan Rasul-Nya yang tercermin dari perilakunya. Kecerdasan Safiyah menuntunnya menerima Islam dengan mudah dan menyeluruh, tanpa persyaratan apapun. Dari kisah ini kita bisa belajar banyak. Di antaranya, mudah bagi Allah mengetuk pintu hidayah kepada seluruh hambanya. Namun, apakah hambanya mau menyambut hidayah tersebut? Yuk kita segera perbaiki diri, karena ajal diri tidak akan ada yang tahu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.